Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kita mengenai dasar pengembangan situs web. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Domain Name Server atau DNS. Nah, kita cari tahu dulu apa sih definisi dari DNS itu. Nah, DNS kita lihat di sini adalah singkatan dari Domain Name Server, sebuah komponen penting dalam infrastruktur internet. Nah, DNS ini menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia. Misalnya www.contoh.com menjadi alamat IP 192.0.2.1 yang digunakan komputer untuk saling mengenali jaringan. Atau kalau mau dijelaskan secara lengkapnya, DNS ini adalah sistem hierarkis yang terdesentralisasi yang digunakan untuk mengelola nama domain yang mudah diingat dan menerjemahkannya menjadi alamat IP numerik yang dapat dipahami oleh komputer dan perangkat jaringan lainnya. Nah, fungsi utama DNS adalah untuk memungkinkan pengguna internet mengakses situs web dan layanan online menggunakan nama domain. Alih-alih kita harus mengingat rangkaian angka yang kompleks, yaitu alamat IP. Misalnya saat seseorang tuh mau memasukkan nama domain seperti www.contoh.com di browser mereka, DNS ini bertanggung jawab untuk menemukan dan mengembalikan alamat IP yang sesuai. Contohnya seperti 192.0.2.1 yang memungkinkan browser untuk terhubung ke server web yang menyimpan situs tersebut. Sistem DNS terdiri dari beberapa komponen penting termasuk server. Bersama-sama komponen ini bekerja untuk memastikan bahwa permintaan pencarian domain dari pengguna dapat diselesaikan secara cepat dan akurat. DNS ini juga memainkan peran penting dalam fungsi internet lainnya, seperti mengirimkan email dan pengelolaan sertifikat keamanan, menjadikannya salah satu komponen vital dari infrastruktur internet yang modern dan luas. Nah, jadi ketika Anda memasukkan alamat IP secara langsung seperti ini ke browser di situs web, maka situs web tersebut tidak akan muncul meskipun IP tersebut sesuai dengan DNS-nya. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Nah, salah satu alasannya adalah penggunaan virtual host pada server web yang mengharuskan penggunaan nama domain untuk menampilkan konten yang tepat. Contohnya seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah kita bisa lihat ada nama domain yaitu www.smkn1.ppu.sch.id. Nah, kemudian IP-nya kita di sini ada IP versi 4, address-nya ada 103.24.7.8.17. Nah, kalau kita ketik alamat IP ini, baik itu IP versi 4 dan IP versi 6-nya ke dalam browser gini, itu dia tidak akan muncul websitenya ini. Kecuali ketika Anda ketik ini, maka website ini akan muncul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal IP address-nya ini sama dengan DNS-nya, sesuai dengan DNS-nya. Nah, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Salah satu alasan utama adalah penggunaan virtual host pada server web yang mengharuskan penggunaan nama domain untuk menampilkan konten yang tepat. Jika Anda mengakses melalui alamat IP, server mungkin tidak tahu situs mana yang disajikan. Selain itu, alamat IP tersebut mungkin tidak mengkonfigurasi untuk menampilkan konten secara langsung, karena beberapa server hanya mengizinkan akses melalui domain untuk alasan keamanan. Server juga dapat
memiliki firewall atau pengaturan keamanan lainnya yang membatasi akses langsung ke alamat IP. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari DNS. Nah, yang pertama, meminta alamat IP address dalam sebuah website. Oke, meminta informasi IP address sebuah website, nama domain. DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat, seperti www.example atau www.smkn1ppu seperti tadi, menjadi IP address yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di internet. Proses ini dikenal sebagai DNS lookup. Nah, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address. Secara umum, DNS tidak secara langsung digunakan untuk mendapatkan URL dari sebuah IP address. Namun, DNS dapat membantu dalam proses reverse DNS lookup, di mana IP address diterjemahkan kembali ke nama domain. Namun, ini tidak selalu mengembalikan URL lengkap karena beberapa IP bisa host banyak domain. Kemudian mencari server yang tepat untuk mengirim email. DNS memainkan peran dalam pengiriman email melalui MX atau Mail Exchange Record. Ini digunakan untuk menentukan server email yang bertanggung jawab menerima email atas nama domain. Ketika sebuah email dikirim, DNS di-query untuk mencari tahu server mana yang harus dihubungi untuk mengirimkan email ke domain penerima. Cara kerja DNS adalah proses yang terstruktur, melibatkan beberapa langkah untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer. Berikut adalah penjelasan rincinya. Seperti ini, ada beberapa ini. Oke, nah yang pertama, pengguna meminta situs web. Pengguna memasukkan nama domain di browser web mereka. Proses ini dimulai ketika pengguna mengetikkan nama domain, misalnya www.contoh.com ke dalam browser web mereka. Nama domain ini adalah alamat yang mudah diingat yang mewakili situs web tertentu. Nah, kemudian lanjut ke permintaan DNS. Browser mengirimkan permintaan DNS ke resolver DNS. Setelah pengguna memasukkan nama domain, browser web mengirimkan permintaan DNS ke resolver DNS lokal. Permintaan ini bertujuan untuk menemukan alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu recursive DNS resolver. Resolver menghubungi berbagai server DNS untuk menemukan alamat IP. Nah, jadi ini tadi itu di resolver DNS ini bertindak sebagai perantara antara browser dan server DNS lainnya. Nah, dia berfungsi untuk mencari tahu alamat IP yang sesuai dengan nama domain yang diminta dengan mengirimkan berbagai permintaan ke berbagai DNS. Kemudian ada root name server, mengarahkan permintaan ke server TLD atau top level domain yang sesuai. Permintaan pertama kali dikirim ke root name server yang merupakan titik awal dalam hierarki DNS. Root name server tidak memiliki informasi tentang alamat IP akhir, tetapi mereka tahu lokasi server TLD atau top level domain yang sesuai untuk domain tersebut, ya seperti contohnya itu .com, .org, .net, .sch, .id dan lain sebagainya. Kemudian TLD name server mengarahkan permintaan ke server DNS otoritatif untuk domain tersebut. Nah, setelah menerima arahan dari root name, recursive resolver mengirimkan permintaan ke TLD name server yang sesuai.
TLD name server mengelola informasi untuk domain tingkat atas dan dapat mengarahkan permintaan ke server DNS otoritatif yang menyimpan catatan lengkap untuk domain tersebut. Kemudian, server DNS otoritatif memberikan alamat IP untuk domain tersebut. TLD name server mengarahkan resolver ke server DNS otoritatif untuk domain yang diminta. Server DNS otoritatif memiliki catatan DNS lengkap termasuk alamat IP yang sesuai dengan nama domain yang diminta. Nah, yang terakhir, situs web itu dimuat. Browser menggunakan alamat IP untuk memuat situs web. Setelah alamat IP diperoleh dari browser DNS otoritatif, kemudian recursive resolver mengirimkan kembali ke browser web. Browser kemudian menggunakan alamat IP tersebut untuk mengirim permintaan HTTP ke server web yang menyimpan situs-situs tersebut. Situs web akhirnya dimuat di layar pengguna. Oke, jadi sederhananya seperti ini ya. Ketika kita mengetikkan nama domain atau nama situs, alamat situs, maka DNS ini akan menerjemahkannya menjadi sebuah alamat IP. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita ketik alamat IP ini kan tidak akan muncul website yang kita cari. Dan kalaupun memang muncul, untuk apa kita menghafal alamat IP yang ribet dan panjang penuh angka seperti ini? Lebih baik kita menggunakan nama domain ini saja yang mudah diingat ini. Oke, selanjutnya mengapa DNS ini penting? DNS atau Domain Name System merupakan salah satu komponen paling penting dalam infrastruktur internet karena kemampuannya untuk mempermudah dan meningkatkan pengalaman pengguna serta mendukung skalabilitas dan keandalan jaringan. Nah, yang pertama adalah navigasi yang ramah pengguna. Memungkinkan pengguna mengakses situs web menggunakan nama domain yang mudah diingat daripada alamat IP numerik. DNS memungkinkan pengguna mengakses situs web menggunakan nama domain yang mudah diingat. Misalkan seperti yang tadi itu. Nah, misalkan seperti ini. Alih-alih kita harus menghafal IP address yang penuh angka seperti ini, kita hanya cukup menghafal atau mengetahui nama domainnya seperti ini saja. Ini sangat penting karena nama domain lebih mudah diingat dan dikenali oleh manusia dibandingkan dengan deretan angka yang panjang. Tanpa DNS, pengguna akan mengalami kesulitan besar dalam mengakses situs web. Karena apa? Karena harus mengingat dan memasukkan alamat IP yang tepat untuk setiap situs yang ingin diakses. Dengan DNS, pengalaman browsing menjadi jauh lebih user friendly dan lebih nyaman. Kemudian skalabilitas mendukung pertumbuhan internet dengan mengelola jutaan nama domain dan alamat IP secara efisien. DNS mendukung pertumbuhan internet dengan mengelola jutaan ataupun miliaran nama domain dan alamat IP secara efisien. Sistem ini didesain secara hierarkis dan terdesentralisasi, memungkinkan penambahan domain baru tanpa mengganggu operasi yang sudah ada. Skalabilitas DNS memungkinkan internet untuk terus berkembang, menambah situs web dan layanan baru setiap hari tanpa menghadapi masalah kemacetan performa. Hal ini penting dalam mendukung bisnis dan teknologi baru yang terus berkembang, serta memenuhi kebutuhan pengguna internet yang semakin meningkat. Kemudian ada keandalan, menyediakan jaringan yang terdesentralisasi dan terdistribusi yang meningkatkan keandalan dan redundansi layanan internet. DNS menyediakan jaringan yang terdesentralisasi dan terdistribusi yang meningkatkan keandalan dan redundansi layanan internet. Struktur terdistribusi ini berarti
bahwa tidak ada titik kegagalan tunggal dalam sistem DNS. Jika satu server DNS mengalami gangguan, permintaan dapat dialihkan ke server lainnya yang tersedia. Selain itu, caching DNS di berbagai level seperti resolver DNS lokal dan ISP membantu mengurangi beban pada server yang mempercepat resolusi nama domain. Desain ini meningkatkan keandalan, memastikan bahwa pengguna dapat mengakses situs web dan layanan internet meskipun ada masalah jaringan atau serangan siber pada server DNS tertentu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya.